Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Maswati SPDI, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 4 Dampelas, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Dato Karama Palu pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di SMP Negeri 4 Dampelas kelas 7 dengan model pembelajaran Project Basic Learning dengan materi meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Lihat lagi di samping kanan kiri kalian, apakah sudah rapi semua? Sudah? Sudah. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah. Ketua kelas silakan dipimpin. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberi nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama lagi belajar seperti biasanya. Anak-anak, agar lebih semangat lagi belajarnya, marilah kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Baik anak-anak, sebelum masuk ke materi hari ini, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu di tahun 2024 tentang Asmaul Husna? Masih ingat? Masih. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Asmaul Husna juga mencerminkan sifat-sifatnya yang sempurna. Dalam Islam terdapat 99 nama-nama Allah yang dikenal dengan Asmaul Husna yang tercatat di dalam Al-Quran dan Hadis. Baik anak-anak, hari ini kita membahas tentang meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan. Udah lihat? Ya.
Ya, pembelajaran kita kali ini yaitu dengan model pembelajaran PJBL. Itu salah tulisan. Di sini PJBL. PJBL itu adalah Project Basic Learning, di mana kalian membuat project yang ada kaitannya dengan beriman kepada Allah melalui Asmaul Husna. Baik anak-anak, materi kita hari ini membahas tentang 4 Asmaul Husna, yaitu dengan tujuan pembelajaran kita memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Kabir, Al-Basir, dan As-Sami. Yang kedua, memahami cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner. Dan yang ketiga yaitu memahami pembuatan poster mengenai sikap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Nah, anak-anak, materi kita yaitu keempat, Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir. Pertama kita bahas tentang Al-Alim. Al-Alim itu adalah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang baik tampak maupun tidak tampak atau tersembunyi. Meneladani sifat ini mendorong kita untuk selalu belajar, mencari ilmu, dan menggunakan dengan pengetahuan yang bijaksana. Yang kedua, tentang Al-Kabir. Al-Kabir adalah Maha waspada atau Maha teliti. Allah Maha teliti terjadi terhadap kejadian dan perbuatan makhluknya. Meneladani Al-Kabir berarti kita harus bertindak berhati-hati, teliti, dan peduli terhadap lingkungan sekitar, serta tidak meremehkan hal-hal yang kecil. Yang ketiga yaitu tentang As-Sami. As-Sami itu adalah Allah Maha mendengar. Mendengar setiap doa-doa kita, keluh kesah kita. Meneladani sifat ini, kita menjadi pendengar yang baik, peka terhadap keluhan orang lain, dan memberikan perhatian dengan rasa empati. Dan yang terakhir adalah Al-Basir. Al-Basir itu Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu yang baik, tampak maupun yang tersembunyi, tanpa satupun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, itulah tadi tentang memahami dan meneladani nama dan sifat-sifat Allah. Itu juga memiliki keutamaan. Keutamaannya yaitu pertama, membangun akhlak. Kemudian meneladani sifat ini, kita dapat mengenalnya dan merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta. Ini akan meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Yang kedua, memperbaiki akhlak dan perilaku. Dengan menanamkan sifat Allah, manusia diajarkan untuk menjauhi sifat-sifat yang tercela dan bertentangan dengan kesempurnaan Allah. Yang ketiga yaitu menyadarkan kita akan kebesaran Allah dan membangun kesadaran kita meneladani sifat ini seperti As-Sami. Apa tadi As-Sami? Yaitu Maha mendengar. Dan Al-Kabir yaitu Maha teliti. Dan yang terakhir yaitu memotivasi untuk berbuat baik. Meneladani sifat ini menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan, berlaku adil, serta memaafkan kesalahan orang lain. Berarti tidak ada dendam di antara satu sama lainnya. Nah,
Sekarang kita bahas lagi tentang makna. Kalau tadi yang pertama kita sudah membahas tentang keutamaan, sekarang kita membahas lagi tentang makna. Nama dan sifat Allah dalam Islam dikenal sebagai Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang indah dan baik. Karena setiap nama mencerminkan kesempurnaan dan keagungan Allah. Misalnya Al-Alim. Al-Alim adalah Maha mengetahui. Kemudian sifat Allah menunjukkan kebesaran, kekuasaan, dan keunikan. Dan yang ketiga, menjadi pedoman kehidupan manusia. Dan nama sifat Allah bukan hanya untuk diketahui, tetapi menjadi pedoman bagi umat manusia. Baik anak-anak, itulah tadi pengantar materi kita hari ini, yaitu membahas tentang 4 Asmaul Husna. Nah, tugas kalian hari ini baca dan simak pertanyaan pemantiknya. Nah, sudah lihat pertanyaan pemantik? Allah, bagaimanakah menerapkan sikap yang mencerminkan Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Dinda. Al-Alim Maha mengetahui, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh mencari ilmu bermanfaat dan berbagi pengetahuan untuk kebaikan. Al-Kabir Maha teliti, yaitu mengakui kebesaran Allah dengan kerendahan hati, tidak sombong dan menghormati sesama makhluk. Al-Sami Maha mendengar, yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian saat orang lain berbicara, serta selalu berdoa dengan keyakinan bahwa Allah mendengar. Al-Basir Maha melihat, yaitu berhati-hati dalam bertindak karena menyadari Allah selalu mengawasi serta menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang. Iya, itulah tadi bagaimana menerapkan sikap yang mencerminkan Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Basir dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaan pemantik kedua, apakah Allah pernah lalai terhadap ciptaannya? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, silakan Nafiza. Tidak, Allah tidak pernah lalai terhadap ciptaannya, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, yaitu, dan tidaklah Tuhanmu lupa. Allah Maha mengawasi dan selalu memelihara seluruh ciptaannya. Ya. Allah tidak pernah lalai terhadap ciptaannya. Baik anak-anak, tugas kalian sekarang bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Silakan dibaca kelompoknya. Sudah terbagi kelompoknya? Sudah. Iya. Tugas kalian perhatikan baik-baik. Sudah ada selembaran itu yang dibagikan. Tugas kalian yaitu kelompok 1 membuat poster Al-Alim, ya, membuat poster Al-Alim. Kemudian berikan pengertian dan cara meneladani sifat Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari. Itu tugas kelompok 1. Kemudian tugas kelompok 2 yaitu membuat poster Al-Kabir beserta pengertian dan cara meneladani sifat-sifat Al-Kabir dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tugas kelompok 3 yaitu membuat poster As-Sami beserta pengertian dan cara meneladani sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga kelompok 4
Kelompok 4 itu membuat poster Al-Basir. Berikut pengertian dan cara meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Silakan dikerjakan ya. Ini kelompok kerjasama ya. Kerjasama ya. Sudah? Selesaikan ya. Sudah? Kelompok 4 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 belum. Sudah? Sudah. Ya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Sudah. Baik. Kalian sudah menyelesaikan posternya? Sudah. Iya. Kelompok
1 silakan maju ke depan untuk menyampaikan proyeknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil proyek yaitu tentang Al-Alim. Al-Alim adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada yang Maha mengetahui. Maknanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu tanpa batas, tanpa kesalahan. Bersifat Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan mencari ilmu dan bertekun. Ini dilakukan dengan belajar secara bersungguh-sungguh, membaca dan mendalami pengetahuan baik dalam ilmu agama maupun ilmu dunia. Iya, itulah tadi proyek dari kelompok 1 dengan hasil gambar seperti ini ya. Ini hasil gambar dari teman-teman kalian, yaitu Al-Alim dan pengertian serta maknanya. Iya, bagus. Ini kelompok 1. Silakan kelompok 2. Silakan maju ke depan untuk menyampaikan proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau menyampaikan hasil proyek. Al-Qadir adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui secara mendalam. Nama ini menunjukkan bahwa Allah memiliki pengetahuan sempurna tentang segala sesuatu, baik yang tampak maupun tersembunyi, termasuk niat dan rahasia hati. Maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang mengetahui segala sesuatu dengan rinci, baik yang lahir maupun yang batin. Makna ini mencakup pengetahuan Allah atas perbuatan, ucapan, niat, dan rahasia makhluknya. Bersifat Al-Qadir dalam kehidupan sehari-hari, yaitu selalu introspeksi diri. Ini dilakukan dengan mengevaluasi setiap tindakan dan keputusan yang diambil, memastikan semuanya sesuai dengan ajaran agama, serta berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Iya. Itulah tadi hasil proyek dari kelompok 2. Silakan teman-teman lihat, ini hasil proyek dari kelompok 2, yaitu tentang Al-Qadir. Apa itu Al-Qadir? Yaitu Maha mengetahui atau Maha teliti. Iya. Terima kasih kelompok 2. Sekarang tugas kelompok 3. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil proyek. Pengertian As-Sami dan maknanya. As-Sami adalah salah satu nama Allah, berarti Maha mendengar, menunjukkan bahwa Allah mendengar segala sesuatu, baik yang diucapkan maupun dengan suara keras diri maupun yang hanya terlintas dalam hati. Maknanya, Allah memiliki pendengaran yang sempurna dan terbatas, tidak seperti makhluknya. Hal ini mengingatkan manusia untuk selalu menjaga ucapan, doa, dan niat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua tanpa ada yang terlewatkan. Salah satu cara meneladani sebuah As-Sami yaitu mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian. Ini berarti memberikan waktu untuk memahami ucapan orang lain tanpa memotong pembicaraan, menunjukkan empati dan berusaha membantu jika diperlukan. Iya, itulah tadi hasil proyek dari kelompok 3. Lihat teman-teman, ini hasil dari kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir yaitu Al-Basir. Silakan kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 menyatakan hasil proyek pengertian Al-Bashir dan maknanya. Al-Bashir adalah salah satu nama Allah yang Maha Melihat. Nama ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu secara sempurna tanpa batas ruang, waktu atau penghalang. Maknanya, Allah mengetahui semua yang tampak dan tersembunyi, baik perbuatan lahiriah maupun batiniah. Maksudnya, hal ini mengajarkan manusia untuk selalu berhati-hati dalam bertindak, karena tidak ada yang luput dari pengawasannya. Salah satu cara meneladani sifat Al-Bashir yaitu berhati-hati dalam bertindak, suatu menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat setiap perbuatan kita sehingga kita berusaha melakukan kebaikan, menjauhi dosa dan menjaga kebenaran dalam kehidupan. Iya. Teman-teman, itulah tadi hasil proyek dari kelompok 4, yaitu tentang Al-Bashir. Al-Bashir itu adalah maha melihat. Anak-anak, kita sudah mendengar dari keempat kelompok tadi. Baiklah, saya kasih penilaian ya. Untuk kelompok 1 mendapat nilai 100. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 3, angkat tangan kelompok 3. Mana kelompok 3-nya? Iya, mendapat nilai 85. Dan kelompok 4, angkat tangan kelompok 4. Ya, kelompok 4 dengan nilai 80. Dan kelompok 2 dengan nilai yang terendah yaitu 75. Itulah tadi pemaparan hasil proyek dari keempat kelompok. Baik, kita sudah mendengarkan tadi hasil pemaparan dari 4 kelompok. Sekarang kalian simpulkan lagi dari hasil pemaparan yang tadi itu ya. Kalian bisa menyimpulkan. Simpulkan lagi dulu ya. Ayo, silakan Alda. Kesimpulan dari hasil kerja kelompok 1 adalah Asmaul Husna menunjukkan bahwa mengenal dan memahami nama-nama Allah yang indah tidak hanya memperdalam iman, tetapi juga memberikan inspirasi untuk memperbaiki sikap dan perilaku sehari-hari. Ya, itulah tadi kesimpulan yang dibuat oleh teman kita, itu dari hasil pemaparan 4 kelompok, yaitu tentang Al-Alim, Al-Kabir, As-Sami, dan Al-Bashir. Baik anak-anak, materi kita ini membahas tentang 4 Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Kabir, Al-Bashir, Al-Asami, dan Al-Bashir. Nah, kalian sudah masing-masing menyampaikan pemaparan dan proyek yang kalian buat. Nah, sekarang Ibu mau simpulkan ya. Kesimpulannya, meneladani nama dan sifat Allah memiliki makna penting untuk membimbing kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Beriman, berakhlak mulia, dan nama sifat Allah menunjukkan kebesaran dan kesempurnaan yang sekaligus menjadi teladan dan pedoman dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak, meneladani nama dan sifat-sifat Allah ini adalah upaya untuk menginternalisasikan nilai-nilai mulia dalam kehidupan kita sehari-hari dengan memahami dan menerapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Senang. Masih mau lagi belajar tentang Asmaul Husna? Masih. Ya, baik anak-anak. Tugas kalian
untuk hari ini dikerjakan per individu. Tapi terlebih dahulu saya ambil dulu tugas-tugas ini ya. Tugas untuk perkelompok sudah selesai. Silakan kembali ke tempat semula ya. Sudah rapi? Baik anak-anak, untuk materi kita hari ini tentang meneladani nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah selesai, dan tugas terakhir kalian itu yaitu menjawab pertanyaan dan dikerjakan masing-masing ya, bukan per kelompok lagi. Saya bagikan lagi ya. Masih kurang ya? Kerjakan ya, dikerjakan masing-masing ya. Jangan lupa tulis nama dan tanggal hari ini. Sudah? Jangan lupa tulis nama ya. Sudah? Lepas ini sudah? Selesaikan dulu ya.
dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran kami hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan untuk anak-anakku sukses selalu. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa sebagai doa penutup. Silakan Ibu Sri. Sebelum kita bubar, mari kita berdoa. Berdoa yang mulai. Doa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.